semuanya, balik lagi bersama kita di Satuan Anak-anak Pinggiran Kota. Tempat kita ngobrol tapi berbobot. Sama aku Cahya. Dan aku Bunga. Nah, hari ini kita bakal bahas future creator. Oke, apa itu Kak? Kalau boleh tahu itu mengandung apa tuh? Kan kita di kafe nih. Iya. Kita tuh penting banget harus mikirin apa sih fungsi calon kreator di kafe ke depan gitu. Menurut kamu kenapa sih anak di kafe harus mikirin masa depan dari sekarang? Karena di dunia kreatif itu bergeraknya cepet banget kan, apalagi kita tuh kalau nggak siap dari awal tuh susah nggak ada persiapan. Bingung ya mau ngapain. Terus ketinggalan tren juga kan kita harus mengikuti segala tren. Sekarang tren tuh cepet banget kan. Iya, melejitnya tuh cepet banget. Kalau kita ketinggalan sedikit pun tuh bisa mengurangi ketinggalan tren. Iya, mengurangi ketertarikan masyarakat sama kita gitu. Belajar di kafe itu seru ya Kak? Seru banget kan. Nah, menurut kamu nih serunya tuh apa sih? Menurut aku serunya karena terutama bukan teknik ya, karena biasanya kan kalau jurusan gitu teknik-teknik gitu kan. Kalau kita kan ngedesain mungkin, gambar, edit, jadi nggak perlu mikir banget gitu loh. Kayak teknik yang khusus gitu walaupun kan belajar di kafe itu seru ya Kak. Kita bisa mengekspresikan lewat karya. Terus ada tantangan baru juga mungkin ya Kak di setiap tugas-tugas kita, setiap projectnya kayak baru. Seru banget tahu kayak gitu. Jadi nggak cuma kalau pikirnya orang-orang kan kayak di kafe cuma gambar-gambar doang. Sebenarnya tuh ada banyak banget yang harus dipelajari. Gitu. Bagi di kafe kan banyak warna-warna juga dan itu seru banget mengekspor. Kalau ngomongin DKV nih Kak, kan banyak banget sekarang orang muda tuh bekerja di bidang kayak influencer mungkin, terus industri kreatif, gaming, konten kreator. Banyak banget yang jurusan di kafe tuh banyak banget desain grafis, masa depan yang itu. Iya, yang pokoknya yang lulus dari DKV gitu ya. Nah, tadi kan industri kreatif ya. Pasti industri kreatif sebenarnya nggak harus industri kreatif sih, kayak semuanya kan juga perlu skill ya. Nah, pasti kan ada skillnya sendiri. Nah, menurut kamu skill yang harus dipunyai itu apa sih? Dimiliki anak DKV ya. Pastinya ada skill desain, terus kekreatifan kita, terus fotografi, skill, terus nyeketsa juga. Bener. Harus teliti kalau anak apalagi yang basic skill kayak sketsa, desain gitu ya. Kalau aku sih lebih ke sering ngulik desain gitu sih, terus nggak takut coba-coba hal baru. Cari inspirasi. Itu carinya di mana? Kalau aku biasanya searching di HP kayak mungkin Pinterest. Iya sih, itu banyak banget. Iya, banyak banget inspirasi desain gitu. Apalagi anak DKV itu banyak banget. Ya, harus terus mungkin Google juga, aku juga biasanya googling juga mungkin foto-foto desain yang harus yang lagi ngetren gitu, bisa jadi inspirasi buat kita. Di gemburan anak muda sekarang tuh banyak banget yang maunya instan gitu kan Kak, kayak misal template mungkin. Terus sekarang juga pakai AI itu kita ngetik aja udah bisa langsung muncul gitu loh. Jadi sekarang AI itu melejit banget. Kalau gitu tuh mungkin desainer gitu bakal hilang nggak sih Kak? Kalau mungkin kan sekarang banyak yang mengandalkan digital gitu kan. AI. Menurut kamu bakal hilang nggak desainer gitu? Menurut aku enggak sih, sesuai kebutuhan aja kan. Kalau misalnya AI itu kalau emang yang lagi butuh cepat kayak instan, aku buru-buru nih mau pakai instan. Tapi kalau yang dari desainer asli sih kayak tetap perlu ya, karena sentuhan manusia itu beda sih. Tetap beda kan hasilnya dari AI dan lebih bagus juga. Lebih bagus sendiri juga kan, nggak terlalu mengandalkan digital juga. Terus bisa sesuai sama keinginan kita juga kan, kayak kita mau buat ini kita buat aja sendiri, nggak usah pakai AI. Pasti kan anak di kafe pasti juga punya tantangan ya. Banyak banget kan tantangannya, kayak
kayak perkembangan tren, kayak kita harus selalu ngikutin gitu kan, ngikutin zaman gitu iya, ya. ngikutin tren. Kita ketinggalan tren dikit aja udah harus udah nggak laku. iya gitu ya, udah Kak. nggak laku. Tenggelam gitu. Harus ngikutin tren juga sih. Mungkin nih Kak, kalau habis lulus ini kan kita sedang lagi PKL nih di sini. Mungkin setelah lulus dari jurusan DKV ini kamu mau kemana? Mau jadi apa gitu? Misal mau jadi content creator mungkin, atau ilustrator, atau mau di bidang lain mungkin? Kalau untuk sekarang nggak tahu sih, cuman aku sekarang lagi minat banget ke kayak desain grafis gitu kan. Aku kan suka banget desain. Jadi melanjutkan desain ini ya si SMK. Karena bisa explore warna. Aku suka banget, nggak tahu kenapa suka banget sama desain. Kalau kamu? Kalau aku sih, kalau sekarang sih nggak terlalu mikir itu, tapi mungkin aku lebih suka ngedit video sih. Kayak apa ya? Mungkin podcast, ya, terus aku suka bikin naskah sih. Naskah, wow keren dong. Tapi juga ada pusingnya nggak sih kalau naskah? Iya, kayak harus nulis banyak. Iya, terus harus berturut-turut juga, terus waktunya juga harus pas gitu. Ya, benar-benar. Harus nyambung kalau bikin naskah. Gitu sih. Ya. Terus motivasi kamu ada nggak motivasi buat yang mau masuk ke SMK DKV misal? Mau masuk jurusan ini? Iya. Kalau dari pengalaman aku sih, aku tuh dulu suka minder gitu loh kalau bikin misal bikin desain mungkin sketsa atau bikin ini gitu tuh aku tuh suka minder sama punyanya temen gitu loh, punyanya teman kayak kok bagus banget sih, punya aku kok jelek. Itu tuh jangan ya guys. Oh, jangan minder sama biar apa bisa stuck ya idenya. Iya, jadi jangan pernah melihat sisi lain dari teman kita tuh lihat dari diri kita sendiri. Nanti dari prosesnya itu kita bisa konsisten buat gambar yang lebih bagus lagi gitu. Fokus aja ya Kak sama proses kita. Iya, gitu. jangan terlalu melihat mikir orang lain. Iya, benar. Karena setiap orang juga punya idenya sendiri. Iya, punya kekreativitasan sendiri. Benar. Oke, itu dulu dari podcast kita hari ini. Semoga kalian bisa terinspirasi untuk masuk di DKV. jurusan ini. Karena seru banget ya Kak. Iya, karena kita menggambar-gambar, berani penuh berekspresi, menuangkan kekreativitasan kita di buku bisa mungkin. mengekspresikan lewat karya-karya. Iya, mungkin. Oke, segitu dulu dari kita. Sampai ketemu di episode podcast selanjutnya. Bye bye.